Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 Surwakidul dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Surwakidul. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, serta inayahnya sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini, Jumat 31 Mei 2024 kita dapat berkumpul di ruang SDN 2 Surwakidul ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada kegiatan pagi ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan. 4. Kegiatan inti. 5. Penutup dilanjutkan dengan doa. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kepada yang terhormat Ibu Betty Nurfitasari disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Surakidul, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini yaitu Jumat 31 Mei 2024 kita masih diberikan kesehatan dan bertatap muka dalam kegiatan diseminasi budaya positif SDN 2 Suruhan Kidul dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang tetap kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru, terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada panjenengan semua karena telah meluangkan waktunya di sela-sela kegiatan belajar mengajar dalam rangka kegiatan rangkaian pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu Guru, semoga dari panjenengan amal ibadah panjenengan menjadi ladang ibadah panjenengan nanti kelak di sana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya berdiri di sini bukan berarti saya menggurui panjenengan, tapi kami di sini, saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulungagung berbagi, sharing untuk mengimplementasikan apa yang saya camkan di pendidikan guru penggerak ini kepada rekan-rekan guru semuanya. Izinkanlah saya berbagi, bukan kok menggurui panjenengan J. Ini Bapak Ibu, terima kasih atas apresiasinya. Baiklah Bapak Ibu, dari program diseminasi ini yaitu adalah kegiatan dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, di sini yang kita bahas yang pertama yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntut segala kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kita
di sini sebagai guru Bapak Ibu ya. Menurut beliau dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, ini kita sebagai among. Kita itu ngomong, istilahnya sebagai among. Among di sini kepada murid. Kita tidak boleh menuntut, tapi menuntut apa yang ada potensi, baik bakat, minat anak itu berbeda. Kita disuruh ngomong, menghamba pada murid. Kenapa kok menghamba kepada murid? Kan ada istilah menghamba itu kan kepada Tuhan, bukan kepada murid. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, menghamba pada murid. Kita, peserta didik kita itu banyak karakternya, karakteristiknya. Anak itu unik. Ada yang ceria, ada yang termenung, ada yang bahkan pendiam. Dari sinilah Bapak Ibu kita disuruh untuk mendalami, mendekati kepada anak tersebut agar kita menerapkan pendidikan dan pengajaran untuk mengarahkan anak-anak kita supaya mendapatkan bakat dan potensinya masing-masing, agar anak nantinya menjadi manusia yang bisa terjun di masyarakat dengan mencapai kebahagiaannya. Kebahagiaannya bagaimana? Kebahagiaannya setinggi-tingginya. Baiklah Bapak Ibu, dari sini Bapak Ibu bisa paham apa dari sampun. Alhamdulillah. Baiklah, saya lanjutkan. Kalau kita seperti waktu di kelas masuk, Bapak Ibu guru selalu menanyakan pertanyaan tematik ya. Sekarang di sini saya menanyakan, ada pertanyaan tematik Bapak Ibu. Apakah penggunaan hukuman itu efektif untuk memberi efek jerah pada anak? Yang kedua, yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu, apakah penggunaan hukuman itu efektif untuk memberi jerah pada anak? Baiklah Bapak Ibu, dalam di sini saya akan silahkan Bapak Ibu berpendapat nih dalam nyuwun pendapat dari penjenengan, dari Ibu Robin dan Ibu. Kalau menurut saya ya bisa memberi efek jerah, Bu. Karena dengan diberi hukuman itu anak tidak akan mengulangi apa yang telah dilakukan, misalnya melakukan salah. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Baiklah, efeknya jerah. Yang kedua, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas anak? Apakah penghargaan itu dapat meningkatkan? Minta pendapatnya ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya bahwa penghargaan itu memang meningkatkan motivasi dan kreativitas anak. Contohnya misalnya anak diberi hadiah, itu anak akan bangga dan akan semangat untuk belajar. Besok saya belajar yang rajin akan mendapat hadiah lagi. Itu salah satu contohnya. Terima kasih. Terima kasih, beri aplaus yang meriah pada Bu Wandu. Injil bahwa penghargaan akan bisa meningkatkan motivasi dan kreativitas. Apakah Bapak Ibu penghargaan itu harus berupa hadiah? Tidak, Injil. Apa harus berupa hadiah? Berupa nama-nama. Penghargaan yang diberikan seorang guru kepada murid tidak harus berupa hadiah kalau menurut saya. Penghargaan itu bisa kita berikan melalui pujian semacam itu, ataupun
istilahnya sanjungan. Mungkin dengan kita memberikan tanda jempol gitu sudah merupakan penghargaan. Kalau menurut saya seperti itu. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu dari panjenengan semuanya nanti akan mengarah ke sini. Jadi tujuannya pertanyaan ini akan mengarah apa ya? Tentang hukuman, tentang penghargaan. Benarkah tersebut? Baiklah. Games, cobalah buka. Bapak Ibu, saya minta kepada panjenengan untuk saling berpasangan. Di tempat duduknya saja, tidak apa-apa. Saling berpasangan, saling yang salah satunya menggenggam, yang satunya berusaha merayu untuk membuka genggaman itu. Bagaimana cara merayunya? Nanti satu persatu saya akan tahu bagaimana Bapak Ibu merayunya, terus Bapak Ibu yang satunya bagaimana, yang satunya menggenggam, yang satunya merayu untuk membuka. Sinten iki yang merayu? Yang merayu Bayu. Cobi, bagaimana merayu? Teman, kamu buka. Saya nggak mau kalau cuma satu. Ayo dibuka, saya beri hadiah dulu untuk dimakan. Sudah sehat karena ini banyak vitamin C. Saya nggak mau kalau udah dikupas. Saya kupas biar enak. Kalau dikupas kan nanti keluar rasanya yang manis coba. Ayo dibuka dan berisik. Kalau diberi ya terima kasih. Gitu dong. Masa beri-beri bakal begini. Coba dititipin dulu Bu, kamu dulu. Nanti kalau masak aku juga nggak mau. Oke. Enak sekali. Coba kamu. Masak bener ya? Coba nyicipin dulu, aku suapin ya. Wah itu sisanya ya. Belum itu. Tiba aja. Bukan bohong, itu tadi masak. Katanya manis. Ayo dirayu. Coba bisa. Saya beri lagi apa ya? Nih, banyak besar sekali suka ini. Coba tangannya terbuka, orang tua diberi harus membuka tangan terima dan baik dan berterima kasih. Jangan seperti ini tapi anak nggak tahu diri itu. Hitung dulu ya Bu, harus berat sampai 10 ya. Oke, tak terima ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Terima kasih Bu Guru. Kan sudah tangan saya. Berapa Bu Guru tangan saya? 2. Jadinya 10. Itu tadi Bu Ayu dengan Bu Ro, ternyata merayunya sangat detail sekali sampai menyuapi dan akhirnya menyerahlah. Dan sekarang saya akan menuju ke siapa ya? Bagaimana ini dengan bapak-bapak cobi? Yang satu menutup genggaman, yang satu berusaha merayu. Apakah rayuannya bisa seperti Bu Wahyu tadi? Coba. Ayo dibuka. Kalau tidak buka
nanti saya ukur. Coba tangannya direntangkan. Sakit Pak, ini Pak. Sakit. Coba tangannya di depan. Sakit juga. Sakit Pak, ini Pak. Sakit. Ini saya ada permainan. Apa Pak? Ini apa? Nggak tahu Pak. Tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Ini jeruk. Ya. Nanti saya minta tolong. Ini minta tolong, bukan menyuruh ya. Minta tolong genggamlah jeruk ini. Sakit Pak. Sakit. Duh, susah berarti. Susah. Ini aja, coba berhitung aja. Sakit juga. Sakit Pak. Ini kram Pak. Ya udah, kalau begitu saya buka saja. Nah, begini. Dah selesai. Terima kasih. Wah ini. Sekarang kita tadi Pak Baru dengan Pak Eva dengan yang luar biasa rayuannya akhirnya menyerahlah karena ini apa itu tadi, bukan ini tapi strateginya, metodenya bagus sekali. Akhirnya membuka genggamannya. Nah sekarang kita menuju Bu Malik dan Pak Dohar. Genggamannya bagaimana? Yang menggenggam siapa? Yang menggenggam Pak Dohar ya. Berarti yang merayu Bu Malik. Monggo Pak. Walik terbalik itu. Terbalik. Biar praktek biar latihan. Oh yang jalan kenapa Pak? Ya. Biar tahu rayuannya. Ya. Coba Pak, coba saya minta tolong tangannya dibuka. Tidak bisa dibuka. Bagaimana? Awas lagi. Lagi mas. Awas tidak ya. Coba kalau gitu saya ini. Saya tahan dulu. Terus Nah selanjutnya kalau bisa menangkap ini, saya beri hadiah. Mau? Oke, hadiahnya ini. oke, siap. Hadiahnya siapa ini? Hadiah. Coba ditangkap ya. 1, 2, pinter. Hadiahnya ini. Ini sama ya. Akhirnya terbuka karena mendapat hadiah. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali penjenengan cara merayu, baik itu rayuannya dengan berbagai cara, baik itu dengan metode atau strategi, semua sudah jenengan lakukan ya Bapak Ibu. Kenapa kok seperti itu? Karena yang memegang kendali itu diri kita sendiri. Jadi yang bisa membuka itu adalah diri kita sendiri. Yang memegang kendali tangan itu kita sendiri. Kalau tidak diperbolehkan berarti tidak akan terbuka. Jadi itulah di sini kenapa gamenya coba buka, karena kita juga akan menuju ke materi selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, yang pertama yaitu membahas tentang yang tadi filosofi KHD, sekarang disiplin positif. Tujuan menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baiklah Bapak Ibu, nilai-nilai yang mereka percaya kalau sudah diyakini oleh murid, dia akan menghargai dirinya sendiri. Apa yang diyakininya, misalkan seperti ini, meyakini bahwa saya harus datang tepat
waktu, berarti kan disiplin waktu. Anak tersebut meyakini meskipun dia tidurnya malam seperti itu. Nah, kalau sudah diyakini terus akan dilaksanakan anak tersebut, mereka akan rutin melaksanakan. Terus apalagi Bapak Ibu? Coba penjenengan beri contoh. Tujuan menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai tersebut apakah diyakini dirinya atau berdasarkan yang sudah diyakini tentang peraturan yang ada di sekolahnya, atau berdasarkan peraturan yang diangkat dalam kesepakatan kelas tersebut. Monggo coba Bapak Ibu berpendapat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Contohnya misalnya pada waktu anak hari Senin memakai seragam biru putih misalnya, karena sudah dia itu percaya nanti kalau hari Senin itu seragamnya biru putih, jadi ya tidak pakai seragam yang untuk Rabu dan Selasa. Jadi harus mengingat-ingat kedisiplinan yang diterapkan di sekolah tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan dong supaya tidak tegang. Bapak Ibu kelihatan tegang, seperti saya selalu memberi pertanyaan, terus kita bermain gembira, jangan tegang. Jawaban betul salah tidak akan dihukum, tidak akan menerima konsekuensi. Kita bermain menggali apa yang diarahkan oleh KHD itu apa toh, di pendidikan ini apa toh. Kita berbagi dan sharing ilmu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Dari nilai-nilai yang mereka percaya tersebut itu dikemukakan oleh Dr. William Glasser yang dikembangkan oleh menjadi kontrol teori, yaitu choice theory. Ada 4 ilusi Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini tadi sudah contohnya seperti yang penjenengan lakukan tadi, ilusi guru mengontrol murid. Ini biasanya guru kalau mengontrol murid berarti satu arah gitu. Mengontrol murid berarti dia harus mengontrol muridnya, terus murid tersebut terbuka apa tidak. Ini ilusi tentang guru mengontrol murid, jadi muridnya dikontrol terus. Terus ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bahwa penguatan itu sangat positif dan bermanfaat ketika kita menerapkan pembelajaran di dalam kelas. Bapak Ibu kegiatan belajar mengajar penjenengan selalu melakukan penguatan selalu melakukan penguatan. Itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada ilusi membuat orang merasa bersalah, itu menguatkan karakter. Biasanya di sini Bapak Ibu guru adakah yang seperti ini? Membuat anak-anak muridnya menjadi merasa bersalah. Adakah seperti itu? Niki halus sekali nggih. Adakah yang seperti itu? Nah, ini ilusi bahwa kritik orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena biasanya orang dewasa itu
makan banyak, makan garam pengalaman. Jadi ilusi orang dewasa memiliki hak seperti itu, Bapak Ibu. Ini masih ilusi. Keempat ilusi ini diarahkan ke arah selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, di sini ada nilai, ada yang dikemukakan tadi oleh Dr. William Glaser. Ini dikemukakan lagi oleh Diana Gosel. Beliau mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Motivasi intrinsik Bapak Ibu. Nah, jadi Diana Gosel itu mengemukakan bahwa nilai-nilai yang diyakini tadi berdasarkan keyakinan dalam hati murid yang sudah menjadi kebiasaan yang disayakini, apakah saya ingin nanti melanggar apa tidak kan sudah diyakini, jadi harus ada kebaikan ke depannya. Kalau misalkan itu dilanggar, itu diyakini tadi akan terbangun menggerakkan motivasi. Motivasi di sini mendorong anak tersebut mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Potensinya apa? Seperti itu. Misalkan potensinya ke sini, ke arah saya bisa melukis. Misalkan anak-anak itu selalu ingin mencoret-coret tembok. Di rumah mencoret-coret tembok, tapi di sini kalau di SD kita karena anak-anak sudah cerdas semuanya, saya kira tidak nih kalau mencoret-coret tembok, tapi mencoret-coret buku. Itu diarahkan Bapak Ibu. Mungkin anak tersebut ada bakat melukisnya seperti itu. Di sini dalam kaitannya dengan Diana Gosel, nanti juga ada nilai lagi, nilai yang muncul. Kita guru punya arah ke sana. Ada lagi Bapak Ibu, penasaran tidak? Nah, kita lanjutkan saja ya. Dari nilai-nilai ini tadi ke arah tujuan anak, potensi anak ya. Dilanjutkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, dari latar belakang inilah macam-macam bangsa, agama maupun latar belakangnya. Ini kalau diterapkan di lembaga kita, macam-macam anak karakteristiknya. Akhirnya tercetuslah profil pelajar Pancasila. Inilah Bapak Ibu sejarahnya, karena beda-beda macam anak yang unik. Akhirnya tercetuslah profil pelajar Pancasila yang dikuatkan di sinilah. Profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu dimensinya? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Iya, baiklah Bapak Ibu sudah ngelontok di 6 dimensi tersebut. Baiklah, terima kasih, luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan. Teori motivasi. Dari sini ya. Teori motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah yang paling rendah Bapak Ibu. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila tidak melakukan
tindakan tersebut. Bapak Ibu guru, adakah murid yang ada di kelas penjenengan itu ada yang seperti ini? Membangkang, ada tidak? Ada. Ada. Apakah anak tersebut dikatakan anak yang melanggar peraturan? Tidak. Iya, betul sekali. Terus penjenengan menghukumnya? Tidak. Alhamdulillah. Terus bagaimana cara menyelesaikan? Dengan bagaimana? Kalau ada anak yang benar seperti itu, biasanya di setiap kelas itu pasti ada anak yang suka rame sendiri. Bahkan ketika ada ulangan itu tetap rame. Kemudian caranya kita itu tidak perlu memarahi atau jangan saya keras-keras, itu sepertinya kurang pas, tapi kita beri motivasi dengan cara kata-kata yang halus. Nanti kalau kamu rame, kamu akan mengganggu temannya yang lain yang belum selesai ujian. Jadi dengan kata-kata yang halus tadi, dengan motivasi tadi, anak itu akan tergerak hatinya dan tidak tersinggung hatinya. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa sekali Bu Malik. Tidak memberi hukuman tapi memberi motivasi. Berarti penjenengan sudah menerapkan posisi penjenengan sebagai, nanti ada 5 posisi kontrol guru. Nanti kita arahnya ke sana. Dari sini ini adalah level yang paling rendah Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang selanjutnya yaitu level di atasnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya di sini melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas. Bapak Ibu, di sini mungkin ada muridnya yang kalau diberi penghargaan dia akan senang, dia akan masukkan ke peristiwa penting, ke pengalaman yang positif di otaknya, terus dimasukkan ke dalam dunia kualitas mereka. Adakah yang seperti itu? Ada. Berarti dengan penghargaan, mendapatkan imbalan atau penghargaan, anak tersebut menjadi bagaimana? Motivasi, termotivasi. Terima kasih Bapak Ibu. Ini level yang di atasnya yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Baiklah, terus yang selanjutnya yang ketiga yaitu teori motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya di sini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini atau hargai dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Baiklah Bapak Ibu, di sini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu tentunya kemarin sudah membuat kesepakatan kelas gitu. Beda lagi nanti dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi ini mereka nanti akan melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Kalau sudah nilai tersebut ini diyakini, mereka akan menuju ke arah mereka yang inginkan. Dari sini Bapak Ibu paham ya? Paham dari? Nah, ini adalah level yang paling tinggi, teori motivasi yang paling tinggi. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan. Beda apa tidak hukuman dengan konsekuensi? Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana. Tiba-tiba hukuman bersifat satu arah tanpa kesepakatan, pengarahan, bahkan
Adakah Bapak Ibu yang seperti ini? Selalu memberi hukuman. Silakan push up 5 kali, silakan berkeliling lapangan 5 kali. Adakah yang seperti itu? Dulu ada, sekarang Dulu ada, sekarang tidak. Alhamdulillah, semoga tidak ada Bapak Ibu guru yang seperti itu. Nah, adakah lagi yang termasuk seperti ini? Anak tersebut, misalkan anak tersebut seragamnya tidak sama hari itu, yang lainnya kan sama, kan ada alasan anak tersebut mengapa bajunya kok tidak sama, mungkin karena dicuci ataupun ya adakah yang terus diolok-olok oleh temannya, dibully, terus bapak ibu gurunya malah membuli. Lama anak macam mana kamu tuh? Apakah bapak ibu seperti itu? Ya. Alhamdulillah. Ini termasuk adalah hukuman ini beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kembali lagi nilai yang diyakini mereka. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Nah, nanti arahnya ke arah sana. Kita tahu tidak Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, mereka Bapak Ibu kelihatannya Bapak Ibu ada yang kurang fokus, mungkin bahkan ada yang mengantuk nih. Nah, baiklah saya ice breaking sebentar. Ganjil genap. Apa ini ganjil genap? Bapak Ibu berdiri, Bapak Ibu yang berdiri yuk. Berpasangan. Berpasangan. Silahkan yang salah satunya dari kelompok ganjil angkat tangan, yang genap siapa ditentukan. Berhadapan, pandang pasanganmu, pasangannya dipandang, berpandangan ya, jangan main tonjok, berpandangan ya, ganjil atau genap. Nah, salah satunya tangannya diletakkan di belakang. Nah, semua yang satu ke depan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini akan saya instruksikan. Nanti kalau ganjil jenengan, yang ganjil siapa? Nah, itu kalau saya bilang ganjil, jenengan harus menghindar. Nih, yang ganjil. Jadi yang genap kudu kudu ngenek nih mengenai yang pada yang ganjil. Nah, ya genap. Nah, seperti itu. Saya ulangi lagi nih. Misalkan saya bilang ganjil. Ayo. Sing ganjil ayo di tengah. Sing menghindar yang ganjil apa yang genap? Kalau saya bilang ganjil. Ganjilnya nyala itu ganjil kena nih. Ganjil menghindar. Sekarang saya tanya pemahaman ke penjenengan. Kalau saya bilang ganjil, berarti yang jenengan kena niki siapa? Yang ganjil juga nih. Yang ganjil kena nih jadi ngalih. Nah, yang genap berarti Guru. paham ya di sini? Yang genap guru ya, ngenek nih orang sakit guru nih kayak ngenek orang ini pun. Pripun? Kalau ganjil genap itu kan tidak memakai otak kanan dan otak kiri. Yeah. Kalau misalnya hitungan itu gimana? Nah, siap. Nanti saya arahkan. Nah, iya. Makanya di sini penjenengan fokus, fokus. Nanti hasilnya itu ganjil apa genap. Jadi yang jenengan arahkan itu yang harus dikenek nih kuwi tangannya, tangannya, nah, tangan oke, tangan ya. Latihan dulu wes, latihan dulu latihan dulu. Satu, lo saya bilang sempat siap seperti ini. Nah,
tangan. Kelompok ganjil mana kelompok ganjil? Angkat tangan. Nah, ganjil yang genap. Nah, ya sekarang latihan dulu. 5. Tetap ganjil genap. Ayo disiapkan tangannya. Kok bodoh digundeli tangannya? Siap ya? Siap. Oh, baju menghindar. Siap-siap semua. Berarti semua masih fokus pada tujuannya. Breaking sekali lagi, kita coba lagi yang lain. Masih konsentrasi. Bapak Ibu tetap berdiri. Bapak Ibu berdiri dulu, kita main gerakan tangan. Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya yaitu yang kita bahas penghargaan.
Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Inilah jawabannya dari pendapat panjenengan tadi. Kok seperti itu? Nah, saya juga berpendapat seperti panjenengan tadi. Dulu, ketika memasuki budaya positif, kok malah menghancurkan? Kenapa? Saya tanya ke fasilitator, kenapa? Beliau berpendapat seperti ini. Alfikon berdasarkan penelitian Bapak Ibu, bukan main copot saja, bukan. Ini sudah diteliti berdasarkan penelitian bahwa hukuman dan penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi di sini kita itu sebagai guru tidak boleh memberikan hukuman dan penghargaan. Terus kenapa? Karena ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, Bapak Ibu. Saya pernah menerapkan ini. Saya beri penghargaan dalam kelas. Anak tersebut saya beri sesuatu. Tidak ramai memang. Itu dalam jangka pendek. Tapi jangka panjangnya, anak tersebut kok tidak terus selalu istiqomah, tidak ramai. Nah, tapi malah ketergantungan. Jadi membuat ketergantungan, Bapak Ibu. Nah, di sini pengaruh pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Nah, itulah Bapak Ibu pengaruhnya penghargaan. Nah, kaitannya terus ada lagi penghargaan tidak efektif. Anak tersebut diberi penghargaan, efektif atau tidak? Jadi ada yang seperti ini. Saya menemui memang anak tersebut menjadi sombong karena sudah mendapatkan penghargaan. Nah, jadi tidak, wah aku sudah bisa ada hadiah penghargaannya, berarti aku sudah pintar. Jadi dia tidak termotivasi untuk menggali apa yang ada di dirinya untuk lebih lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Penghargaan tidak efektif. Nah, terus lanjutnya penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini seperti ini, murid yang satunya dapat penghargaan, yang satunya lagi tidak dapat. Akhirnya anak tersebut merasa seperti iri. Kok gurunya pilih kasih ya? Kok selalu itu saja? Nah, di sini akhirnya merusak hubungan. Nah, guru yang seperti itu di sini memang kita untuk berbagi seperti ini tidak boleh seperti itu. Ya Bapak Ibu, kalau misalkan anak tersebut memang pintar, tapi semua anak itu pintar, harus kita gali. Dari apa sih potensi anak tersebut? Tidak boleh pilih kasih. Nih, ada kekurangan, ada kelebihannya. Dari sisi mana kita gali? Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Apakah penghargaan tersebut sudah tepat kita berikan? Kalau misalkan penghargaan tersebut sudah tepat, terus berlanjut, anak tersebut selalu mendapatkan juara. Dari segi mana kita, apakah kualitas anak tersebut sudah nantinya outcome-nya tetap bagus? Belum tentu. Nah, belum tentu Bapak Ibu. Nah, itulah yang mengurangi ketepatan. Nah, dilanjutkan penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini tadi berkelanjutan dari yang mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi penghargaan kalau dilakukan
dilakukan terus-menerus, kualitas anak tersebut tidak akan mencapai tujuan untuk mengeksplor apa yang dia punya. Nah, untuk mengeksplor apa yang ada di dirinya itu tidak berkembang. Jadi aku oleh penghargaan ya wis, yo ngene-ngene ae. Ya seterusnya kancaku yo ngono-ngono ae, sok paling yo sing oleh penghargaan yo aku. Ada anak yang semacam seperti itu. Nah, dilanjutkan, penghargaan mematikan kreativitas. Ini berdasarkan sudah diteliti yaitu oleh para ahli seni. Nah, dari sini penghargaan mematikan kreativitas. Para seniman tidak bisa berkembang untuk kreatif lagi karena sudah mendapatkan penghargaan. Jadi tingkat kreativitasnya tidak ditingkatkan. Nah, itulah penghargaan mematikan kreativitas. Selanjutnya, penghargaan itu menghukum. Nah, Bapak Ibu di sini kaitannya dengan penghargaan menghukum di sini. Kita diarahkan penghargaan itu tidak harus berupa hadiah. Misalkan proses anak tersebut mau belajar itu adalah bagaimana mencapai tujuan anak itu mau belajar terus menemui hasilnya. Misalkan membuat karya, itulah berupa penghargaan. Sudah menghargai dirinya sendiri. Anak tersebut sudah mendapatkan penghargaan dan guru sudah melewati proses dari penghargaan tersebut. Nah, anak sudah mendapat penghargaan. Nah, kalau ini penghargaan ini kita berikan dalam sebuah hadiah, ini akan selalu menghukum, bukan kok malah membuat potensi mereka berkembang, tapi malah menghancurkan. Dari sini Bapak Ibu pahami. Marilah kita gali selanjutnya, ke arah selanjutnya. Mau? Pengen tahu lagi? Nah, kita membahas keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Biasanya pembentukan keyakinan sekolah itu berdasarkan apa yang ada di lingkungan sekolahnya, berdasarkan peraturan, akhirnya dibawa ke kelas. Bapak Ibu, yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak. Keyakinan kelas apakah sama dengan kesepakatan kelas? Di sini Bapak Ibu saya minta berpendapat dari jenengan. Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas apakah sama? Bapak Ibu monggo berpendapat. Menurut saya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu menurut saya dua-duanya sama. Kalau menurut saya, karena keyakinan kelas itu yang membuat itu juga anak apa yang diyakini oleh anak di kelas tersebut untuk membuat kelas itu menjadi lebih baik. Sedangkan kesepakatan kelas juga menurut saya juga sama, apa yang disayakini agar kelas itu menjadi baik. Jadi menurut saya sama, seperti aturan agar menjadi lebih baik. Tepuk tangan. Saya mau minta pendapat lagi dari bapak-bapak belum nih? Apakah kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sama apa berbeda? Kalau berbeda, apa penjelasannya? Monggo. Terima kasih. Menurut saya kesepakatan sama keyakinan itu berbeda. Kalau keyakinan itu berkenaan dengan hati,
Tetapi kalau kesepakatan itu adalah hati yang setuju atau tidak setuju itu harus kesepakatan, harus bersama. Jadi kalau keyakinan itu diri sendiri, kalau kesepakatan itu bersama. Terima kasih. Aplaus yang meriah buat Pak Bahrul. Terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Iya, betul sekali. Kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda, Bapak Ibu. Benar yang Bapak Bahrul dawuhkan bahwa kesepakatan kelas itu kesepakatan yang disepakati ada yang setuju tidak berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh bisa lebih dari 2, 3 orang, 4 bahkan lebih. Nah, kalau keyakinan kelas itu diyakini dalam hati berdasarkan keyakinannya bahwa itu harus dipercaya, dipercaya, Bapak Ibu. Berarti bisa membedakan, Nah, keyakinan itu keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi keyakinan kelas ini berupa pernyataan global. Kata-katanya tidak ada indikatornya, berarti global, Bapak Ibu. Nah, terus pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya tentunya positif, tidak ada yang negatif karena arahnya tujuannya kepada yang diyakini itu menjadi nilai yang diyakini dalam hati. Nah, terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, keyakinan kelas ini bersifat universal, tidak banyak. Beda loh, beda loh keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Nah, keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungannya. Harus menyesuaikan lingkungan kelasnya. Ada keyakinan sekolah, ada keyakinan kelas. Keyakinan sekolah berarti diyakini dalam hati berdasarkan warga sekolah itu pemangku kepentingan, dewan guru, wali murid gitu. Kalau keyakinan kelas berarti diyakini, dipercaya dalam hati di kelasnya sesuai dengan kondisi kelas tersebut. Kondisi anaknya bagaimana, karakteristik anaknya bagaimana, ketika KBM bagaimana. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau di lingkungan keyakinan kelas SDN 2 Surantido diterapkan di SDN 1 Bandung, ya tidak cocok. Terus keyakinan kelas SDN 1 Bandung diterapkan di sini, ya tidak cocok. Harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, di SDN 1 Bandung ada pedagang, pegawai orang tuanya, nah, terus ada bermacam-macam gitu. Kalau di sini juga ada petani, ada pegawai, ya harus diterapkan sesuai dengan keadaan lingkungannya. Itu Bapak Ibu paham di sini. Kalau di kelas berarti Bapak Ibu tanya anak tersebut, ada yang tadi diam, tidak mau berpendapat, gitu, tahu karakteristiknya, harus menyesuaikan keadaan kelas tersebut. Misalkan di waktu KBM ada yang hilang ke sana seperti Habib, nah, disesuaikan dia. Jadi keyakinannya menyesuaikan. Apakah keyakinan kelas 1 sama dengan kelas 2? Tidak tentu. Kalau diterapkan di kelas 2, keyakinan kelasnya apakah bisa? Ya belum tentu. Nanti Bapak Ibu yang tahu, Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan kondisi lingkungannya, kondisi anak tersebut. Nah, selanjutnya semua warga kelas itu berkontribusi untuk bercurah pendapat untuk membuat keyakinan kelas ini. Jadi semua warga sekolah, kalau keyakinan sekolah
istirahat itu minta jajan saya. Seperti itu mungkin dia akan banyak lagi macam-macamnya. Pendapatnya berbeda-beda. Mungkin seperti ini, Bu, ketika istirahat itu dia itu suka mengolok-olok. Nah, seperti itu berarti keyakinannya yang kita yakini apa? Harus saling menghargai dan menghormati, ya. Keyakinan kelas tidak sama dengan kesepakatan kelas. Dari sini jenengan ada gambaran ke arah sana. Yang diyakini dalam hati, kita percaya nanti kalau kita langgar akan mendapat konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi tersebut ke arah perbaikan. Bapak Ibu guru akan mengarahkan ke arah perbaikan, bukan kok malah menjatuhkan, ya, seperti itu. Dari sini Bapak Ibu saya lanjutkan, ya. Keyakinan kelas harus ditinjau dari waktu ke waktu. Mengapa kok ditinjau? 1 bulan, 2 bulan, disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Mungkin ada anak yang pindahan, kedatangan anak pindahan, seperti itu. Ya, diyakini lagi, diajak bercurah pendapat lagi dengan anak yang baru. Oh, apakah keyakinan kelas kita ini ada refleksi, ditambahi lagi, atau tetap seperti ini? Anak tersebut dimintai pendapatnya. Jangan ketika ada warga baru, seperti anak baru, anggota baru, jangan dibiarkan saja. Seperti itu. Bapak Ibu, dari sini itu keyakinan kelas yang diyakini bahwa saya yakin karena dengan keyakinan kelas, misalkan ada anak yang mengolok-olok, saling membuli sesama teman dengan ucapan nama orang tuanya. Kemarin seperti ini ada kasus Bagas dan Bagus. Bagas mengolok-olok nama ibunya Gembrot, namanya Ginah Gembrot. Terus Bagus mengolok-olok, akhirnya melontarkan kata-kata seperti itu, saling mengolok-olok tapi nama orang tuanya Paijo Kribo. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, terus ketika kita sebagai Bapak Ibu guru untuk mengarahkan ke anak tersebut, itu kan karena sudah melanggar. Tahukah anak kalian sudah itu tindakan benar apa salah? Anak tersebut ditanya, salah Bu, minta maaf. Ya apa-apa, karena manusiawi. Nah, seperti itu. Nah, diarahkan lagi, bukan kok dijatuhkan. Karena manusiawi itu letaknya salah manusia. Tidak ada yang tidak berbuat salah, asal kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Lagi diarahkan Bapak Ibu ke sana. Terus diarahkan lagi kepada yang terakhir. Nanti ada lagi tahapannya Bapak Ibu. Dari sini Bapak Ibu paham ya tentang keyakinan kelas. Misalkan anak tersebut karena sudah melanggar keamanan dan ketertiban. Nah, jadi anak itu sudah yakin bahwa saya sudah melanggar keamanan dan ketertiban, seperti kasus Bagas dan Bagus itu tadi. Nah, Bapak Ibu dari sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Sampun? Kita lanjut ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Biasanya anak-anak itu ada yang melanggar, ada yang membangkang. Itu kenapa? Karena termasuk dia ada yang kurang dalam kebutuhannya, Bapak Ibu. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita dalam mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu di sini tentunya kenapa ada kebutuhan bertahan hidup? Bapak Ibu bekerja itu kan untuk bertahan hidup, tidak? Gitu, benar tidak? Iya, Bapak Ibu ada bersifat fisiologis. Fisiologis itu kebutuhan akan tempat tinggal, gitu. Nah, kebutuhan biologis itu
tentang reproduksi manusia itu bukan biologis, itu juga kebutuhan. Dari sini, nah itu Bapak Ibu, dan psikologis, yaitu ada yang bahagia, ada yang sedih. Bapak Ibu di sini bahagia apa tidak? Apa bahagia? Alhamdulillah. Itu juga kok Bu, Tuhan Bapak Ibu nih. Ada fisiologis, biologis dan psikologis. Nah, Bapak Ibu, nah di sini kebutuhan lagi kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu kebutuhan untuk diterima. Nah, di sini tentang kebutuhan ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, misalkan penjenengan tidak diterima, sedih enggak? Misalkan dalam lingkup kecil saja sebuah organisasi, tentunya sedih ya. Sedih seperti anak murid kita, kalau dibedakan kasih sayangnya, tentunya akan sedih. Adakah guru di sini seperti itu? Jangan dibeda-bedakan, oke? Kasih sayang itu adalah kebutuhan untuk diterima murid tersebut. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Pak Baru, Pak Eva, sama diterima, jangan sedih loh. Nanti sedih, kasih sayangnya sama loh, jangan merasa dibeda-bedakan, kita sama, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bapak Ibu di sini semuanya berkuasa, bukan kok hanya kepala sekolah. Ya, arti baik buruknya lembaga kita adalah dari kerjasama kita semua. Kuasanya penjenengan, ide-ide penjenengan itu tergantung dari penjenengan, juga tidak lepas dari kolaborasi wali murid dan pemangku kepentingan. Semuanya ada kebutuhan penguasaan. Jadi di sini jenengan bebas, asalkan sesuai dengan keyakinan. Yang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, pilihan kita itu berbeda-beda. Seperti anak kita, murid kita, pilihannya pun juga berbeda-beda. Itu bebas, kebebasan. Nah, jangan ini loh, kamu harus ini, patuh dengan ini. Nggak boleh, ini Bapak Ibu, nggak boleh. Nah, terus selanjutnya kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Semuanya harus senang, nggak boleh ada yang tidak senang. Misalkan ada yang sepertinya sedih, Bapak Ibu guru, itu PR penjenengan harus mendekati anak tersebut. Kenapa hari itu sedih? Tapi jangan langsung dijustis di tempat umum. Kita tanya di tempat yang lain, Bapak Ibu, kasihan. Nanti akan menghancurkan, seperti rasanya malah akan dipojokkan seperti itu. Jadi nanti sifatnya tidak ke arah pembulian. Bapak Ibu di sini paham ya tentang kebutuhan. Nah, itu kebutuhan dasar manusia juga kita terapkan pada murid kita, yaitu 5 kebutuhan ini tentang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan serta kesenangan. Mari kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol guru. Moga kita lihat, kita cermati. Nan, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya
pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan.
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu tadi tayangan tentang 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol restitusi itu menurut Dian Goshen ada 5. Yang pertama tadi penghukum. Penghukum tadi menggunakan hukuman fisik. Guru di sini menggunakan hukuman fisik atau verbal. Menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan pada murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya posisi penghukum ini mengatakan seperti ini: patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah seperti tadi. Yang pertama, video pertama tadi kan penghukum. Adakah Bapak Ibu yang menerapkan seperti ini? Kontrol penghukum. Alhamdulillah tidak ada ya, jangan sampai ya. Nah yang kedua, pembuat merasa bersalah tadi ya. Pembuat merasa bersalah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah ini menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau rendah diri. Biasanya mengucapkan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Gimana coba kalau orang tuamu tahu? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini pembuat merasa bersalah di sini, adakah Bapak Ibu yang seperti itu? Monggo direfleksi ya. Apakah saya ada di posisi penghukum? Apakah saya ada di posisi pembuat merasa bersalah? Nah, yang selanjutnya yaitu kontrol ketiga, teman. Guru biasanya di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman ini bisa negatif, bisa positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan muridnya, itu komunikasinya baik, menjadi teman saling curhat. Negatifnya ada negatifnya. Nah, negatifnya apa? Dia akan menurut dengan guru itu saja, orang-orang tertentu saja Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, terus yang keempat yaitu posisi kontrol pemantau. Nah, guru di sini berawal dari stimulus respon, merasa tanggung jawab bahwa mengontrol murid itu tanggung jawabnya guru. Nah, biasanya dengan konsekuensi. Kamu melakukan pelanggarannya, konsekuensinya seperti ini. Nah, seperti itu kalau yang pemantau. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol yang paling tertinggi levelnya yaitu manajer. Guru di sini, murid dapat diarahkan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, kita itu diarahkan guru semuanya di posisi manajer. Mungkin karena belum terbiasa, harus dibiasakan ya Bapak Ibu. Karena posisi manajer ini sekaligus posisi teman dan pemantau ada di posisi manajer. Bagaimana memposisikan sebagai manajer? Kita biasakan mulai sekarang yuk, nih Bapak Ibu. Nah, posisi manajer kita biasakan dengan ada beberapa tahapan, dengan melakukan segitiga restitusi. Apakah itu segitiga?
segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan itu menggunakan segitiga restitusi. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, anak tersebut distabilkan dulu identitasnya. Nah, seperti ini. Misalkan anak tersebut datang terlambat. Datang terlambat. Maaf Bu, saya datang terlambat. Kita stabilkan identitasnya dengan kata-kata yang bagaimana banyak lagi. Setiap orang, nggak apa-apa, itu manusiawi. Seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu dulu juga pernah berbuat salah ketika sekolah. Itu menstabilkan identitas. Namanya juga manusia, tentunya ada salah, tidak apa-apa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini Nah di sisi ini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi Jadi di sini kita menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Nah, di sini anak diarahkan manusia itu wajar berbuat salah karena manusiawi, letaknya kesalahan. Tapi bagaimana kita untuk tidak bisa melakukan kesalahan itu lagi? Nah, itu menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua yaitu kita ke arah validasi tindakan yang salah. Terus bagaimana caranya? Anak ditanya dulu, kenapa kamu datang terlambat? Adakah alasan yang bisa kamu berikan kepada ibu? Bisakah ibu tahu apa alasan kamu datang terlambat? Seperti itu Bapak Ibu. Divalidasi tindakan yang salah. Apakah datang terlambat itu tindakan benar atau salah? Seperti itu. Anak tersebut akhirnya akan menjawab. Jadi anak jangan ditekan untuk takut. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini di sini ada tahap validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu ada kata-kata lagi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi anak ditanya dulu apa alasannya melakukan itu. Nah, seperti itu. Misalkan anak menjawab karena tadi malam saya membantu ibu jualan nasi goreng. Nah, akhirnya kan kamu membantu orang tua. Nah, terus ditanya lagi, berarti kamu tidak belajar? Ditanya lagi, mungkin ada jawaban dari anak tersebut, belajar saya tidak melupakan belajar saya. Alhamdulillah kamu tidak melakukan kesalahan atas kewajiban kamu tetap melakukan kewajiban belajar seperti itu. Nah, ada lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalnya anak ditanya, ditanya di sini seperti ini. Kalau kamu datang terlambat, bagaimana cara kamu untuk mendapatkan mengatasi apa yang kamu butuhkan supaya tidak datang terlambat? Anak tersebut misalkan menjawab seperti ini, saya akan menyetel alarm seperti ide tadi. Terus adakah solusi lain selain itu? Saya akan minta tolong kepada kakak perempuan saya untuk membangunkan saya. Ditanya lagi kaitannya dengan anak tersebut akhirnya bisa memberi solusi dirinya sendiri, bukan dari kita, tapi kita harus menggali apa yang ada di anak tersebutnya. Terus yang tahap berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, tahap terakhir menanyakan keyakinan yang diyakini dalam hati tadi. Keyakinan kelas itu tadi yang sudah diyakini, sudah diputuskan, keyakinan kelasnya itu tadi. Nah, anak ditanyakan, apakah datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, anak kan menjawab, tidak Bu. Terus, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Misalkan, disiplin waktu Bu. Apakah kamu meyakininya? Kita bertanya lagi kepada
anak-anak tersebut meyakininya, Bu. Alhamdulillah kalau kamu meyakini. Apakah hal ini nanti bisakah kamu tidak mengulangi lagi untuk besok? Bisa, artinya anak bisa menjawab terus. Akhirnya digalilah, keluarlah jawaban-jawaban yang ada di dirinya. Jangan anak itu dijustis untuk takut menjawab. Nih Bapak Ibu, dari sini Bapak Ibu untuk segitiga restitusi, yaitu yang terakhir menanyakan keyakinan ini tadi, yang diyakini bahwa itu dipercaya dan akan dibiasakan, diyakini untuk tidak dilanggar anak. Kita biasakan pada posisi manajer Bapak Ibu semuanya nggih. Karena posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Posisi manajer yaitu posisi yang sekaligus teman juga pemantau ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini ada di penghujung acara kita kegiatan hari ini. Terima kasih atas waktu yang panjenengan berikan. Semoga harapannya Bapak Ibu guru dari berbagi saya ke panjenengan, kita arahnya bisa menjadi posisi manajer. Ini Bapak Ibu, hukuman penghargaan kita tiadakan. Kita arahkan ke arah yang tujuannya anak bahagia dan senang. Ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, akhirnya kita ada di penghujung acara, tapi saya akan berpantun Bapak Ibu panjenengan nanti jawab cakep nggih? Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Ada meja lengkap berkursi. Cakep. Papan putih ada ditempelkan. Cakep. Sekian dulu kita berdiseminasi. Cakep. Untuk kemajuan kualitas pendidikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dan apresiasi sebesar-besarnya kepada saya. Bapak Ibu, ada kurang lebihnya dari saya dan kata-kata kurang berkenan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dan terima kasih. Semoga menjadi ladang ibadah panjenengan semuanya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke beliau MC Ibu Mami Setioningsih. Acara yang terakhir yaitu penutup dilanjutkan dengan doa. Sebelum kami tutup acara ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang saya sengaja atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu doa kepada Bapak Batu Loji, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara dapat berkah. Alhamdulillah. Ya Rabbal syukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan qabla al-maut wa maghfiratan qabla al-maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa af'ala min al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibu yang Bapak-bapak boten ngundung monggo. Kasus pertama, pada suatu hari yang cerah di SDN 2 Surang Kidul, Kabupaten Tulungagung. A few moments later.
tidur lebih awal. Baiklah Bagas, untuk besok bisakah Bagas tidak melakukan hal ini lagi? Baiklah, yang sekarang Bagas susul teman-teman kamu ambil wudhu dan sholat doa berjamaah di musola ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Bagas, waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya siswa kelas 3 SDN 2 Suran Kidul, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Yang saya rasakan adalah tidak dihakimi, tidak merasa tertekan, malah justru saya termotivasi untuk memperbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua siang itu ketika jam istirahat siang berlangsung. Ibu tadi menyampaikan apa? Kalian didengar ya? Iya Bu. Kalian, apakah didengar itu suatu kesalahan? Iya Bu, itu salah, tapi minta maaf. Bisa, bagus. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Pasti tentunya berbuat kesalahan, namanya juga manusia. Pasti tidak ada yang sempurna. Terus bagus. Yang penting kita tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Siangnya Bu. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi ibu akan mencari solusi dari permasalahan ini. Iya Bu. Baiklah, kalian bertengkar pasti ada alasan. Coba kalian berikan alasan sampai kalian bertengkar. Hati mulut terus kakak kelas kalian sampai memisah kalian. Mengolok-olok saya Bu, dengan sebutan nama ibu saya, dengan Gembrot. Gitu loh Bu, otomatis saya langsung menjawab dengan sebutan bapaknya, Pak Jok Bu. Marah, kesal, itu manusia. Namanya juga manusia, pasti merasakan marah, kesal. Ibu juga pernah merasakan itu. Mungkin kalau di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal sama. Bisa marah, bisa kesal karena diolok-olok nama orang tua kita. Benar Bu, rasanya ingin menonjok dan memukul Bagus. Itu sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas kita? Terus keyakinan kelas kita yang mana yang kalian
dan ya saling memaafkan. Semoga hal kejadian ini tadi tidak terulang kembali. Tetap semangat ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waktuku. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas, nama saya Bagus. Saya dari siswa kelas 3 SDN 2 Suruhan Kidul. Yang saya rasakan setelah berdiskusi dengan Bu Betty, saya merasa lega karena tidak tertekan dan tidak dihakimi. Justru malah saya bisa memperbaiki diri. Terima kasih Bu Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan kedua kasus tersebut, saya menggunakan posisi kontrol manajerial dan tahapan dalam segitiga restitusi. Posisi kontrol manajerial memberi kesempatan pada murid belajar dari kesalahan dan berupaya mencari solusi. Selaras dengan manajerial, segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan penggunaan keduanya, harapan saya murid dapat menumbuhkan disiplin positif dalam diri mereka sendiri, di mana mereka dapat bertanggung jawab dalam mengelola perilaku mereka sendiri.